Welcome di Ictus Digital Service. Masih di tema yang sama, yaitu tema friendship. Pada minggu ini kita akan membahas suatu isu yang lain daripada isu sebelum-sebelumnya. Untuk yang belum tahu apa itu friendship, bisa cek video-video kita sebelumnya. Minggu ini kita akan ditemenin oleh Bro Michael, di mana akan membahas FWB, Friend with Benefit. Ictus Community punya program-program lainnya selain Ictus Digital Service ini. Yang pertama, ada Ictus Daily Devotion, yaitu suatu renungan yang menjangkau anak muda, yang tentunya memberkati, yang bisa diakses secara gratis melalui link di bawah ini. Yang kedua, webinar teologi, di mana webinar ini diadakan tiap bulannya, yang dimana diskusinya menarik dan pastinya ditunggu-tunggu. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa akses di description box bawah ini atau langsung ke Instagram kita, yaitu di @ictus.community. Oke, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Kita mau meresponi kasih Tuhan yang sungguh sangat besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan
Teman-teman, selamat datang kembali di Iktus Digital Service. Pada hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai Friends with Benefit yang pastinya sesuai dengan perspektif kekristenan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami datang, kami sudah menyembah-Mu dan kami mau belajar sedikit mengenai kebenaran firman-Mu, Bapa. Bapa, biarlah kami memiliki telinga seorang pendengar yang baik agar kami dapat mendengarkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini, Bapa. Terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, teman-teman. Seperti yang udah gue singgung tadi depan, kita hari ini mau bahas tentang Friends with Benefit yang pastinya sesuai dengan perspektif iman Kristen. Nah, teman-teman, gue mau ingetin lagi, kita masih di dalam tema besar kita yaitu friendship. Oke, teman-teman, yang pertama di sini gue mau jabarin sedikit yang pandangan yang sudah menjadi stereotype mengenai friends with benefit. Oke, gue bacain sedikit. Oke, FWB atau friends with benefit adalah dua orang yang saling mengenal, yang terlibat dalam hubungan intim atau seksual, ya, tanpa adanya ikatan emosional. Atau yang sering kita sebut dan kita dengar dengan istilah hubungan asmara. Nah, jadi FWB ini adalah dua orang yang menjalin hubungan intim, hubungan seksual tanpa ada ikatan atau hubungan asmara. Oke, teman-teman, di dalam Friends with Benefit ini, gue nyebutnya ini adalah Friends with Benefit versi dunia. Nah, di dalam Friends with Benefit versi dunia ini ada peraturannya. Peraturannya buat gua dan mungkin teman-teman sependapat juga dengan gua, cukup merugikan. Yang paling sering kita dengar adalah peraturannya kita dilarang mencintai lawan FWB kita nih, ya, mencintai rekan FWB kita, dilarang mencintai, dan kita sama sekali nggak punya hak untuk mencintai, ya. Dan kita tidak punya hak untuk dicintai, kita tidak punya hak untuk menuntut, untuk kita harus dicintai, kita nggak bisa cemburu. Kita nggak bisa sakit hati, dilarang, ya. Dan kita tidak boleh marah. Apapun yang mau dilakukan sama rekan kita, kesalahan apapun, kita nggak punya hak buat marah, ya. Itulah FWB versi dunia. Rugi pasti, ya. Teman-teman pasti sependapat bahwa itu sangat merugikan buat kita. Nah, tapi teman-teman, sekarang kita buang dulu jauh-jauh nih FWB versi dunia karena kita mau belajar yang baru nih, FWB dalam perspektif iman Kristen, FWB dalam kekristenan, teman-teman, ya. Jadi nggak ada seks, nggak ada, wah, makanya cukup mengherankan buat kita, ya. Rasanya cukup mengherankan buat kita, satu hal yang salah, satu hal yang negatif, sebuah kesalahan tapi dikatakan sebagai sebuah benefit, ya. Gua pribadi cukup tidak setuju untuk dikatakan hubungan seperti itu dibilang friends with benefit. Gua sama sekali tidak setuju. Nah, untuk itu kita mau sama-sama belajar friends with benefit yang benar, gitu. Nah, untuk itu yang mesti kita tahu dulu, ya, friends with benefit dalam perspektif Kristen tidak tertuju atau tidak terikat hanya pada satu orang, ya, tapi kepada semua orang atau teman kita, kepada semua teman kita, ya. Lalu kita harus jadi benefit untuk semua teman kita. Itu yang harus kita pegang dulu, ya. Karena tadi yang FWB versi dunia kan cuma ke rekan FWB kita, tidak untuk semua orang tapi ke rekan FWB kita. Nah, oke. Amsal 27 ayat 17 bilang gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, teman-teman, hubungan FWB atau Friends with Benefit dalam kekristenan itu adalah hubungan yang saling, ya. Saling, ya. Dua-duanya sama-sama kasih benefit. Bukan hanya satu orang. Bukan hanya satu orang yang kasih benefit, ya. Kita harus jadi benefit dan kita juga akan menerima benefit. Nah, makanya dibilang hubungan FWB Kristen itu, ya, FWB Kristen itu adalah hubungan take and give. Di sini ada take dan give. Kita ada ngasih, kita memberi, ya, kita kasih benefit, dan kita juga harus memetik benefit dari rekan kita, dari teman kita. Karena pada dasarnya pertemanan yang bertepuk sebelah tangan bukanlah pertemanan yang sehat, teman-teman, ya. Pertemanan yang bertepuk sebelah tangan itu bukan cuma cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ternyata pertemanan juga ada pertemanan bertepuk sebelah tangan, dan itu bukanlah pertemanan yang sehat, ya. Pertemanan bertepuk sebelah tangan tuh ya artinya hanya kita yang jadi satu-satunya orang yang mengalah.
Hanya kita yang jadi satu-satunya orang yang pengertian di dalam sebuah hubungan interaksi pertemanan ini, ya. Nah, ini adalah jadi tanda bahwa kita sedang ada di dalam pertemanan yang tidak sehat. Balik lagi tadi, karena pada dasarnya pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang tadi take and give, ya. Take and give, ya, saling memberi. Nah, teman-teman, gini, saya ulang lagi, friends with benefit Kristen adalah hubungan take and give, ya, hubungan take and give yang saling menguntungkan. Nah, setiap kita selalu memiliki sisi buruknya, punya sisi buruknya. Dan baik kalau kita di dalam circle pertemanan kita saling tahu buruknya teman kita. Karena disitulah ada tempat untuk kita saling menajamkan. Amsal 27 ayat 17 tadi. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Ketika kita tahu keburukan teman kita, kesalahan teman kita, nah, disinilah kita bisa pakai momen ini untuk menajamkan teman kita. Sama-sama menajamkan, saling menajamkan. Ya. Kalau ada salah, jangan dihakimi. Tapi menajamkan dalam arti apa? Kita kritik, kita kasih masukan. Bro, yang tadi lu lakuin itu kurang tepat. Ya, ini yang seharusnya lu lakuin. Ini, ya, beda menghakimi dengan mengkonfrontasi sesuatu yang salah, membenarkan sesuatu yang salah, berbeda, jauh kontras. Ya, kita lihat orang menghakimi itu ngelihat orang salah dikit, masa depan lu rusak, ya, masa depan lu rusak, suram, lu pasti masuk neraka. Itu menghakimi. Tapi orang yang mengkonfrontasikan demi tujuannya untuk membenarkan kesalahan teman ini adalah memberikan kritik, memberikan saran juga, ya. Sarannya nggak pernah ketinggalan, ya. Sarannya nggak pernah ketinggalan. Nah, teman-teman, sebagai teman yang baik, ya, sebagai teman yang baik, kita nggak bisa cuma nampilin baik-baiknya kita doang. Nggak bisa, teman-teman. Bener, nggak bisa. Karena apa? Untuk jadi teman yang baik, ya, untuk jadi teman yang baik, kita harus utuh, kita harus pure. Ketika kita melihat kesalahan yang dilakukan, kita harus berani mengkonfrontasi. Kita harus berani ngomong ke teman kita, bro, lu salah, bro, lu kurang tepat, ya, seharusnya ini yang lu lakuin. Tadi sempat gue singgung sebelum ini. Nah, disinilah ajang kita saling menajamkan, teman-teman. Tujuan kita saling menajamkan adalah untuk kita semakin matang, kita semakin sempurna, ya. Kita bisa sama-sama sempurna dan kita sama-sama bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu poin paling utamanya. Kenapa kita harus saling menajamkan. Nah, teman-teman, FWB Kristen juga berbicara mengenai impactful friendship. Impactful friendship. Nah, di mana kita harus jadi teman yang membawa dampak positif. Harus jadi teman yang bawa atau jadi benefit yang positif untuk teman-teman kita. Ya. Mungkin kita lebih dari mereka, kita lebih dari teman-teman kita lebih pinter, kita lebih banyak uang, atau banyak yang kita lebih. Nah, disitulah kita lihat kekurangan teman kita, apa yang kita bisa bantu, ya kita bantu. Baru itu namanya impactful friendship, pertemanan yang berdampak. Oh iya, pasti yang kita bantu juga merasakan dampak positif, ya. Wah, ini sih kaya nih, tapi bener-bener gak sombong, bener-bener rendah hati. Gue begini dia masih mau temen sama gue. Dia malah kasih bantuan ke gue. Wow, itu pasti sangat-sangat terberkati, teman-teman. Nah, gini, kalau memang bahkan dalam sisi buruk pun kita masih bisa jadi positif. Kita masih bisa kasih benefit. Contohnya begini, jangan sampai salah tangkap, teman-teman. Saya kasih contoh, ya. Begini contohnya. Jika kamu merasa kurang pandai, jadilah tidak malas supaya ketidakpandaianmu termaafkan dari ketidakmalasanmu, ya. Dari usaha, tanggung jawab kamu untuk menjadi pandai, disitulah teman-temanmu melihat dan bisa memetik benefit dari hidupmu. Wah, dia memang nggak pandai, tapi dia juga nggak males. Nah, itu jadi benefit yang bisa dipetik sama teman-teman kita. Perjuangan kita, tanggung jawab kita, itu yang akan dilihat, teman-teman. Begitu. Oke, teman-teman, yang harus kita ingat hari ini adalah kalau kita mau jadi teman yang baik, kita harus jadi benefit yang positif. Kita harus bawa benefit yang positif. Sekarang gue mau tanya. Kalau kita merugikan
Kalau tidak ada yang bisa dipetik dari diri kita, siapa yang mau temenan sama kita? Atau kita balik, kalau si A ini, si teman kita ini merugikan, nggak ada yang bisa kita petik. Emang kita mau temenan sama dia? Apa kita mau temenan sama dia? Enggak, pastinya. Bener nggak? Nah, untuk itu untuk jadi teman yang baik, kita harus kasih benefit yang positif. Kita harus jadi benefit, friends with benefit. Ya, friends, teman, benefit menguntungkan. Nah, artinya teman yang saling menguntungkan. Tadi, hubungan take and give, timbal balik teman-teman. Pada akhirnya gini teman-teman, pertemanan yang sehat, ya, pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang membantu kita untuk semakin tajam. Pertemanan yang mengasah kita untuk semakin tajam, semakin matang, berkenan di hadapan Tuhan. Pertemanan yang baik akan membantu kita keluar dari satu masalah. Ya, karena apa? Dalam pertemanan yang baik ada kebahagiaan. Ya, di saat kita bahagia, wah, kita enjoy. Masalah apapun kita akan selesaikan dengan kepala dingin, teman-teman. Ya, pertemanan yang baik akan memberikan kita kebahagiaan, dan itu yang akan menjadi kita untuk tampil lebih baik. Nah, teman-teman, kita akhiri sharing hari ini dengan doa, dan gue harap sharing hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk sharing hari ini, untuk firman Tuhan hari ini, Bapak. Bapak, kami mau menjadi teman yang berdampak positif. Kami mau menjadi teman yang dapat memberikan benefit yang baik bagi teman kami, Bapak. Bapak, sertai kami, biarlah kami dapat mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman ini, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. God bless you. This is us, ya. Kami benar-benar sarangnya kalian.